Wiyata. Kami terapkan peduli lingkungan di SMP Negeri 4 tercinta. Dimanapun kami siap sedia mengembangkan wawasan lingkungan, pandai memilah sampah pada tempatnya, sampah organik ataupun anorganik. Terwujudnya pendidikan berkarakter, Pancasila berprestasi inovatif, serta berwawasan lingkungan. Itulah visi-misi sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ibu semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran ketua kelas, siap anak? Seluruhnya bersiap. Sebelum belajar, mari kita baca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Kepada Ibu beri hormat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak Ibu semua. Ya baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu terlebih dahulu akan mengabsen. Ya. Coba lihat kiri kanannya, siapa yang tidak hadir? Fernando sama Christopher, Bu. Fernando ya. Fernando sakit, Christopher tidak ada keterangan. Fernando sakit. Christopher nggak ada keterangan. Iya, Bu. Ada di antara kalian yang tahu kemana dia? Nggak ada, Bu. Ya nanti dicari tahu ya kenapa dia tidak hadir hari ini ya. Ya, Bu. Bisa anak Ibu? Bisa, Bu. Ya baik. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita yaitu tentang ciri-ciri cerita inspiratif. Apa materi kita hari ini? Iya, sebelum kita masuk materi sekarang, Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu tentang pengertian dan tujuan cerita inspiratif? Iya. Adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai lihat ide atau gagasan yang dapat menambah semangat dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Iya, bagus. Kemudian satu lagi tujuannya? Saya masih ingat? Iya, iya. Tujuan cerita inspiratif membuat pembaca lebih termotivasi dan terinspirasi setelah membaca teks tersebut. Ya, nah itulah materi kita minggu yang lalu. Nah sekarang, nah ini materi kita ciri-ciri cerita inspiratif. Ya, sebelum kita masuk, ini kompetensi dasar kita hari ini yang kita capai ya. Yang pertama pengetahuan dari 312 menelaah struktur ciri-ciri kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Keterampilannya dari 412 mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan perhatian struktur cerita dan aspek kebahasaan. Ya. Nah, ini pengertiannya kita ulang kali ya. Coba baca nah, apa itu pengertiannya? Menurut Besar Bahasa Indonesia, memiliki inspirasi adalah ilham. Dari teks cerita inspirasi atau bisa juga disebut teks cerita inspiratif adalah bahan tertulis yang digunakan sebagai
kisah nyata seseorang tokoh. Ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa hal-hal positif yang terjadi dalam kisah tersebut ternyata bisa juga dirasakan dan dilalui oleh pembaca. Tapi ada juga teks cerita inspiratif yang kisahnya merupakan kisah fiksi yang masih masuk akal. Nah, ini maksudnya bagaimana, Nak? Ada yang tahu? Oke. Ya, karena yang akan dari kisah nyata seorang bukit yang Iya, bagus. Nah, jadi cerita inspirasi itu dia ada juga yang tidak diangkat dari kisah nyata. Jadi dia bisa nyata, bisa tidak, ya. Oke, baik. Kita lanjut yang kedua, memiliki tema tertentu. Selain kisah nyata, setiap bentuk tulisan teks inspirasi dapat dikembangkan dari satu tema tertentu menjadi kisah inspiratif yang menarik. Nah, ini bagaimana, Nak, maksudnya? Oke, Kesha. Maksudnya setiap cerita memiliki tema yang membuat cerita inspiratif menjadi Iya, setiap kisah bukan kisah inspiratif saja, cerpen, novel itu tentu ada temanya, ya. Supaya apa? Supaya dia menarik. Ya, terus. Lanjut yang ketiga, memiliki judul yang menarik. Setiap teks inspiratif harus memiliki judul yang mudah, yang memudahkan pembaca menginspirasi tentang gambaran isi teks. Ada yang tahu maksudnya apa ini? Iya, jadi Nak, carilah judul yang menarik. Ya, kita kalau mau cari cerpen, contohnya ya, cuma cari mana yang menarik untuk enak dibaca. Betul? Iya. Kalau menarik dia kita baca pun dengan semangat. Begitu juga cerita inspiratif. Cari judul yang menarik. Ya, yang sesuai dengan usia kita umpamanya. Jadi kita mudah untuk membacanya dan dia menjadi tertarik. Oke, yang keempat, memiliki alur yang menarik. Dalam teks cerita inspiratif terdapat alur cerita yang memberikan pemahaman awal, inti, dan akhir cerita atau kisah. Oleh karena itu, teks cerita inspiratif juga dapat disebut sebagai teks cerita karena adanya penggambaran urutan waktu, kejadian yang dialami tokoh dari awal hingga akhir. Nah, ini maksudnya apa, Nak? Ada yang tahu, ada ibu? Iya. Karena dalam teks inspiratif dapat alur cerita yang memiliki pemahaman awal, inti, dan akhir cerita. Iya, bagus. Alur ada berapa? 3. Alur apa aja? Campuran. Campuran itu dari? Iya. Kalau alur mandi diciptakan dari? Iya. Nah, itu dia ya. Lanjut, yang kelima, bersifat naratif. Teks cerita inspiratif tertentu bersifat naratif karena menguraikan urutan dan kejadian suatu peristiwa. Salah satunya dibuktikan dengan alur cerita. Nah, ini maksudnya bagaimana? Ya. Teks cerita naratif pasti bersifat naratif karena diuraikan menceritakan kejadian suatu peristiwa. Iya. Jadi dia menguraikan urutan kejadian suatu peristiwa dari awal sampai akhir. Ya, bagus. Yang keenam terakhir, ada tokoh yang diceritakan. Pada teks cerita inspiratif terdapat tokoh cerita dengan beragam kisah hidup dan latar belakang yang dijadikan sebagai sumber inspirasi atau suri tauladan bagi pembaca. Umumnya, tokoh dalam cerita inspiratif adalah manusia yang menorehkan segudang prestasi, memiliki pengaruh terhadap dunia, dan seseorang dengan keterbatasan fisik. Nah, ini ada keterbatasan fisik ini maksudnya apa, Nak? Orang yang cacat, yang tidak sempurna, tetapi kenapa dia bisa membuat satu karya? Kenapa dia bisa berinspirasi? Kenapa dia bisa membuat satu cerita? Kebalikannya, kita anak-anak ibu yang sehat harus lebih giat, lebih berprestasi. Kenapa? Yang fisiknya lemah saja bisa, kenapa kita tidak? Semoga anak ibu yang kelas belajar semua. Ya, jadi anak ibu bisa berinspirasi. Cuma cara kita berinspirasi itu berbeda-beda. Ya, paham? Nah,
Semangat bagian belajar supaya Pintar. itulah semangat ya. Nah, kemudian tapi ada juga teks inspirasi yang tokohnya diwujudkan dalam bentuk tokoh fiksi. Nah, ini dia. Ya, jadi inilah keenam ciri ya teks inspirasi. Nah, ini ada sampai di sini paham? Paham. Baik, kalau sudah paham, ini ada nampak? Apa yang kamu lihat di situ? Ya, mana bapaknya ini? Ini bapaknya ini. Yang laki senyum-senyum. Cantik nggak? Iya. Nah, jadi ini ada satu cerita inspiratif, contoh cerita inspiratif ibu ambil, judulnya anak tukang beca menjadi dosen. Nah, ini ceritanya, nanti aku bagi juga. Ya, ceritanya. Oke. Nah, dari cerita ini, ibu bagi dulu ya. SMP Negeri 4 Tanjung Morawa, sekolah favorit kita semua, adalah sekolah untuk menunjang ilmu pengetahuan. SMP Negeri 4 Tanjung Morawa merupakan sekolah adiwiyata. Kami terapkan peduli lingkungan di SMP Negeri. Sudah dilihat? Nah, dari contoh cerita inspiratif tadi. Nah, ini ya. Dari cerita ini kamu baca dahulu, ya. Setelah dibaca sampai selesai, kamu cari ciri-ciri cerita inspiratif tersebut. Yang tadi ya. Ada berapa tadi? 6. Ya, kita ulang. Oke, kita main lagi. Yang pertama, yang kedua, memiliki tema tertentu. 3, memiliki fitur yang menarik. 4, memiliki alur yang menarik. 5, bersifat naratif. 6, ada tokoh yang diceritakan. Jadi kamu cari ciri-ciri keenam tersebut, apakah ada dalam teks yang diberikan tadi? Bisa? Bisa. Silakan kerjakan dan selamat bekerja. Ya. SMP Negeri 4 Tanjung Morawa, sekolah favorit kita semua, adalah sekolah untuk menunjang ilmu pengetahuan. SMP Negeri 4 Tanjung Morawa merupakan sekolah adiwiyata. Kami terapkan peduli lingkungan di SMP Negeri 4 tercinta. Dimanapun kami siap sedia mengembangkan wawasan lingkungan, pandai memilah sampah pada tempatnya, sampah organik atau bukan organik. Terwujudnya pendidikan berkarakter Pancasila, berprestasi inovatif serta berwawasan lingkungan. Sudah selesai anak ibu? Sudah. Baiklah, kalau sudah selesai kita akan coba untuk membahas isi cerita inspiratif tersebut ya. Baik. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Unsur yang pertama umumnya diangkat dari kisah nyata. Apakah cerita tersebut dia berasal dari kisah nyata atau tidak? Ya.
Ya baik anak, bagus ya. Jadi cerita tersebut dia diangkat dari kisah nyata. Kenapa? Seorang anak tukang beca bisa jadi dosen, bayangkan. Berapa sih penghasilan tukang beca? Berapa penghasilannya di sini? Kita ada 450.000 sebulan. Nah, 450.000 sebulan, bayangkan. Tentunya kalian sudah bisa berpikir untuk sekolah, untuk makan. Ya. Seorang ayah memiliki anak 3 saja. Dari gaji 450.000 bisa menghidupi anaknya. Ditambah lagi anaknya ya kuliah. Jadi kamu bayangkan. Cuma karena ketinggian dari orang tua dan anak, ya, dia bisa menjadi seorang sarjana. Ini merupakan satu kisah nyata yang bisa kita jadikan panutan. Oke, yang kedua, apakah dia memiliki tema tertentu di situ? Nah, Yang pertama, setiap cerita pasti memiliki tema. iya, setiap cerita pasti memiliki tema. Ya, jadi temanya mana? Anak tukang beca jadi dosen. Anak yang belajar jadi dosen. Ya, jadi semangat, ya, dengan semangat dan kegigihannya dalam belajar. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Apakah judulnya menarik? Iya, Tio. Karena dari buku tersebut dapat menginspirasikan para pembaca. Iya, judulnya menarik. Kenapa? Bisa seorang anak tukang becak jadi dosen. Tentu kalau di sisi lain orang ketawa, macam mana mau kuliah, makan aja susah. Itu anggapannya kan? Pada kenyataannya dia bisa jadi seorang sarjana, ya, atau menjadi dosen. Oke, lanjut. Yang keempat, alurnya menarik tidak? Menarik, Bu. Dalam cerita tersebut ia menggunakan alur maju karena penceritaannya dimulai dari awal sampai akhir. Iya, bagus ya, alurnya menarik ya. Di samping judulnya alurnya menarik. Kenapa? Karena penceritaannya dimulai dari awal cerita sampai akhir cerita. Jadi mudah untuk kita pahami. Oke, lanjut ya. Yang kelima, apakah urutan kejadian suatu peristiwa itu diuraikan? Iya. Karena ceritanya dari awal sampai akhir, mulai dia sebelum menjadi dosen sampai dia menjadi seorang dosen. Iya, jadi dari susahnya sampai senangnya, begitu ya. Dengan bangganya seorang ayah membawa anaknya untuk dilantik jadi seorang sarjana. Oke, yang terakhir, ada nggak tokoh yang diceritakan dalam cerita tersebut? Nah, Ada, Bu. Seorang Sudawati bernama Rani dan ayahnya sebagai tukang beca yang bernama Mugiono. iya, Rani dan Budi Mugiono. Itulah tokoh dalam cerita tersebut. Oke, baik. Jadi sampai di sini sudah paham untuk mencari ciri-ciri dalam satu cerita. Baik. Nah, kita sudah menerangkan tentang ciri-ciri, sudah mencoba untuk mencari dalam satu cerita. Apalah kesimpulan dari ciri-ciri tersebut? Oke, enak. Kesimpulan dari materi ini adalah bahwa di setiap cerita inspiratif pasti identik yang dari kisah nyata memiliki tema, judul dan alur yang menarik serta bersifat menarik. Iya, bagus tepuk tangannya. Ibu, kemudian itu dari segi ciri-ciri cerita inspiratif. Sekarang Ibu mau lagi kesimpulan dari cerita tersebut. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Iya. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari cerita anak itu ini, jika kita ingin meraih sesuatu tidak boleh menyerah, karena jika ada peluang masih akan ada jalan keluar. Iya, bagus tepuk tangannya, Nak. Iya, tak ada yang tak mungkin, ya. Sakit-sakit dahulu baru senang kemudian. Berusaha dulu baru dapat kenikmatan, ya. Jangan mau gaji besar kerja nggak mau, mau nilai tinggi belajar nggak mau. Itu hal yang salah. Jadi mari kita bersemangat, ya, berinspirasi. Seperti kalian bisa berinspirasi membuat cerpen, puisi, novel dan yang lainnya asal ada kemauannya. Nah, sampai di sini Ibu akan memberikan tugas di rumah, ya.
minggu depan. Ya, baik anak, sampai di sini masih semangat? Masih, Bu.